kita sedaya mugi-mugi berhadat istiqomah anggenipun acara salapan niki. Ibu pun lemes iki. Nggih. Lemes aduh sore Mas, salam udan insyaallah lautan kok. Bismillah. Niki ngaji kitab Mabhadi gitu. Kenapa acara ini ada acara ngaji? Bagi kula niku ada majelis, baru ada tolak kata ilmu.
men supaya apa majelis ini berbobot nek omong perlu kayak puyuh nek ora nek ilmu ya ora dadi udah duduk tanpa ilmu ora maju. Pemuda itu tanpa ilmu dan tanpa akhlak orang manfaati, tapi pemuda yang ilmu dan berakhlak insya Allah manfaati. Terus niki kalau ini ngaji fikih itu pripun gitu. Karena ada suatu ustaz ataupun seseorang buh ngaji niku ning YouTuber apa ngaji ning kiai Google kula mboten ngertos nggih. Nerangke masalah wudu niku perduli yang papat. Niate asal-asalan yang tinggal wis pokoke bismillah langsung wajah niku sah. Ini kan suatu bahaya, nggih mboten? Bahaya gede. Makanya seorang anak disebut Ibnu wong akune wong NU kok sampai ora iso wudu, ora iso rukun wudu. Subhanallah itu bahaya nggih mboten? Rencang-rencang kula pernah ngobrol-ngobrol. Orang apal bab masalah najis, bab masalah sesuatu itu dereng apal. Makanya niki saking kitab alif. Ibu-ibu sing pun ngaji kula nggih ngapunten nggih, mboten belajari tapi ngaji bersama. Ngapunten Ibu nggih. Bapak yang pun ngaos nggih kula ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul Islami utawi nerangake bab hukum Islam. Ahkamul Islami kan ahkamul Islam niku ahkamul Islam khosatun fardu sunnah mubah lan haram. Eneng 5 iku fardu sunnah mubah haram lan makruh. Sing kita pelajari sithik apa iku sing jenenge fardu wal wajibu filuhu fa idza fa'alahu mukallafun yanalu sawaban wa idza tarakahu yanalu iqaban. Alikala niku nek dhewe nglakoni niku entuk ganjaran, nek dhewe ninggalke entuk seperti sholat fardu. Dhewe nglakoni entuk dosa. Fardu niku dibagi kalih enten fardu ain lan fardu kifayah. Fardu ain niku ndenggon sing dilakoni Pak dhewe niki, dilakoni individu wong iku harus nglakoni. Contohnya sholat fardu. Sholat fardu kok nek nglakoni ya dosa gede. Dosa termasuk maksiat terbesar adalah meninggalkan sholat fardu. Terus sampai diarani wong jadi dua anggota agami, dua organisasi agami sampai gak sholat. Ini nauzubillah min. Dosa gede daripada maksiat nyolong pelem. Mending nyolong pelem sholat daripada gak sholat. Dosa gede. Seelek-elek uang kita nggak usah mandang siapa status kita. Kadang kita nggak memandang status kita gitu. Aku sih gelem rasani mas, aku rong jilbab mas, aku sih gelem rono rene mas, aku dengan kecantikan karo manang liya mas. Tapi jangan pernah ninggalkan sholat. Insya Allah dengan latihan sholat di insya Allah sudah jadi api. Doa aku kira jamin nih mbak-mbak ini nara chattingan karo lanangan. Gimana? Iya atau? Tapi kapan nyetengnya aku? Rawani. Terus belajar, pokoknya harus sholat. Ojo sampai enggak. Poso, zakat, naik haji, niku wajib. Tapi wajibnya fardu ain apa sendiri sholat. Niku beda. Uang penjahat iso nglakoni poso nih. Nggih betul. Tukang korupsi poso, tukang judi poso walaupun enggak sholat nih. Poso. Mulai tambah kalau niku enggak sama sekali enggak pernah sholat. Penjudi tapi poso ya Mbak ini. Pulang nggih heran. Ayo Mas Naleh, alhamdulillah aku alhamdulillah aku sholat senang banget ya Mbak. Wis lakoni poso sebulan penuh. Ora sahur nek aku bangga banget ya Mbak. Terus nek wong haji, wong duit korupsi, tukang apa nek ya iso kan? Tapi gak lakoni sholat kapan nih? Zakat pengen yo nglakoni zakat, tapi gak sholat. Tapi bersolat itu yang paling penting. Makanya sholat itu hal yang sulit dan hal yang manfaatnya banyak banget. Wong nek sampeyan sholat tekun istiqomah insya Allah penak awak itu. Lah nek dhewe mas jenenge ina sultan hal fasya wong nek sholat itu jenenge kalau tapi jenenge maksiat wong sholat ora bener. Kapan disebut Allahu Akbar ya Allah? Besok kondangan. Padahal sholat itu nek diganjar itu saking ngomongnya, saking khusus es diganjar sampai sholat Allahu Akbar diterima, orang diterima ya wis sembuh. Makanya sing diganjar itu sholat khususnya pas Allah. Makanya para ulama ngendikane setidaknya gak iso khusus supaya ini yang itu Allahu Akbar. Ini harus khusus. Allah seakan Allah itu insan itu maknanya Gusti Allah itu nek ngarepe dhewe seakan-akan ngarepe dhewe delok karo Gusti Allah. Seakan-akan iki. Tapi Gusti Allah ya pasti delok dhewe. Tapi kita seakan
kaya jenengan salat ngarepe mertua ngono. Allahu Akbar. Kadang-kadang diperhatikan tenanan. Dadi khusus lah waktu Allah. Iki sering wong mati wong lain organisasi niku nek wong kae wong salat kok bengok-bengok jene. Wah, usoli partai rasa, usoli. Nah ini kadang-kadang yang mbak nggak ngerti kitab NU. Makanya aku sering ngerti, nek kemudian nek saya ngaji kitab NU, pengen ngerti dia. Nggak usah ngelek-ngelek organisasi, tapi tunjukkan kitab NU itu loh, menjadi ngerti. Dan ngelek itu sering mau dengan mungkin baik nggak ngertos nek kulo tua ngaji. Ngerti nggak masuk NU kini arah sholat ini bengok-bengok. Ya Allah, kon pasar, maksudnya usoli fardhu maghrib selasa maghrib, dadak bengok-bengok. Masa yang dulu iya mas. Terus kon jawabin nang jamaah muslim. Ngerti gak ngomong dia kok ngelek-ngelek aku ngene wong NU. Padahal ora ngerti. Sampai nek arep sekolah, nek arep sekolah, anak arep sekolah ngerti betul. Ya ngerti Mas dimandeni kita iya terus didenggoni koska digon. Lah ngopo kok arep pamit jeneni? Nek ora pamitan pamitan dicium tangan. Ini kan sebagian dari adab. Lah nek wong NU niku sebenarnya niatnya gak usolli fardhu, tapi waktu Allahu Akbar, lisan ngucapnya Allahu Akbar, hatinya ini. Orang nek niat hatiku gak harus bersyarat. Allahu Akbar niat ingsun salat maghrib makmalillahi pun sah. Tapi nek aku usolli fardhu maghrib suasana rakaat mustaqbil tergeladi adaan imam menurut ustaz bener Allahu Akbar tanpa niat hati ya enggak sah. Loh saya enggak sah kok ngerti masuk tahu jadi orang goblok kadang ngerti. Ya ngerti, wong iso mlebu sekolah iku nek ra nggo apa sini kakak KTP ra iso masuk sak iki mboten. Nggih. Saya kita yang mengetahui tapi diterima atau enggaknya Gusti Allah yang mengetahui. Niku makanya kudu ngerti ilmune lah, cak ilmu nggih. Niku sering-sering dihina-hina ngono kuwi. Arep jawab orang ngerti dalile. Kulo niku ra iso njaluk. Nek apalan gampang lali karena sering nek kondangan. Betul aja dipaidu ibu nggih. Makanya sholat niku penting, jangan pernah ninggalkan sholat. Belajar niat itu penting. Sholat itu sing ngene jenenge tohar lainnya. Makanya perlu kita ngaji nggih. Sholat. Makanya ada sholat niku usolli fardhu maghribi atau niat wudu. Nawaitu wudu'an niku cuma ada, bukan kewajiban. Wajib wudu niku waktu membasuh wajah. Artinya ini niat nang ati. Waktu sholat niate nang ono takbir lisan ngucapke Allahu Akbar hati ini niat. Mungkin ibu-ibu pun ngertos niki ibu nggih. Nah niki. Terus fardhu kifayah mawon daya niki nek nglakoni satu desa dilakoni salah satu uang iki wis gugur kewajiban tapi nek gak dilakoni salah satu atau enggak lakoni kabeh niku dosa kabeh. Termasuk salat jenazah. Termasuk apa? Salat jamaah. Salat jenazah, salat jamaah niku fardhu kifayah. Kalau ini ngisi temudi nggih, kalau dipaidu. Udah fardhu kifayah, mbok koyo sanan fardhu ain. Nek fardhu ain bahaya, sampean gerah kok ora musala, ora jamaah, dosa gede karena fardhu ain. Makanya fardhu kifayah di desa kok ora nek fardhu ora sing adzan, ora sing imami, ora sing apa jenis salat jamaah, balak napa atine atos. Percaya nggak percaya sampai yang mendinggon yang masjid di lingkungan kulo nggak kerasa jamaah ini maghrib baru isya ngomongnya atau diceramai sampai entek lain yang buat percaya ini. Makanya akhlak yang paling mulia seorang pemuda yang menggugurkan kewajibannya fardhu kifayah. Ibnu harus bisa menjadi akhlak yang mulia. Nopo menggugurkan kewajiban fardhu kifayah. Ojo nek waya ada niku mau omah ngerokok atau ceti diman. Tapi nek waya ada langsung nang musala utawa masjid. Unjuk nek kan iki sesuk dipimpin ya. Di jadwal sing ada iki. Nek tunjukkan niku sering dadi pemaidun nek kula niku rencana nyang niku kata sing dari kemudian niku kata kadang tiap hari maidun niku. Waya kewajiban malah mereka nyantai makanya suwun nggih fardhu akhlak sing mulia niku seorang penting ngukurki kewajiban fardhu kifayah. Terus sunah nggih, bahas sunah. Iki langsung mau nggih, wektane ibu-ibu selamasan nggih. Tapi insyaallah pun kenyaman nggih Mang Roti. Sunah niku yal amru mustahabun fi'luhu. Itu perkara sing disenengi nek nglakoni dhewe itu ganjaran, nek ora nglakoni ora itu dosa. Perkara sing disenengi. Kadang-kadang nenten, enek sing Selasa Senin Kamis, enek sing poso Daud, enek sing poso harian, niki mboten. Sing poso Senin Kamis, bola yu kowe kok ora gelem poso, kok kaya aku iki poso. Niku mboten saged dipaksakan.
Eneng sing salat salat rawatib maghrib lakoni, eneng sing ora, eneng sing barisak lakoni, eneng sing ora. Jadi betul sama. Karena niku sunah dengan hatinya sesuai dengan hatinya disenangi. Nek kowe iku ora lakoni salat sunah, yo sebenke wong atine rong sreg. Tapi nek sunah nek dhewe sependuwe ilmu, setidaknya kita harus mencintai sunnah. Niki membahas ilmune nggih. Nanti nek eneng wong kok berbeda, dekne poso Senin Kemis, iki nek ilmu bab, iki nek poso Daud, enggak usah dipaidu. Nanti pembahasan ibadah sing nggon sunah jangan pernah maidu karena kesannya dhewe niki. Usah cuma nanti dhewe ning wis alhamdulillah nglakoni kae sunah, alhamdulillah kok berbeda dengan terus gak masalah. Kan traweh wis ben dibahas yang penting sing salat endi meneng nggih. Saiki nek mbahas tentang dalil nek bengek angel dhewe nggawa dhewe angel. Anak-anak dhewe ya maka yang penting ilmu ngaji mati dalam keadaan ngaji. Sholat boleh diterima orang ini sholat buru gedang yang penting mati dalam keadaan sholat. Niku masalah sunnah gitu ke. Terus mubah niku menang nek dhewe nglakoni itu amal, nek ninggalke ora entuk dosa. Contohnya apa? Makan sampai narap madang ya Allah, ora madang ya Allah. Arep ngelih ya Allah, tapi nek neng tamu ora di memang dan itu banget. Aku aja madang ya Mas. Iki ning guyon iki. Kayak pacitan maksudnya loh. Niki wajib nek tamu ya wajib dihormati, tapi ora sing pedang niki tenan nggih. Niku men sunah nggih. Arep mangan nggih los ora maem ya los. Ora ngurus, yang penting bagi niku hukume mubah nggih. Tapi sudah diwajib napa? Nek dhewe gak madang gak yang kuat lakoni salat ya dadi kewajiban nggih. Turu sare nggih awet saya bahasane nggih. Kula niki terkenal Giri Galak. Ten Jawa terkenal Ahmad Galak nggih. Terus aja kuat aja bingung ya. Aja apa sing kaget nek kula niki galak. Adik-adik kula mesti ngerti nek anak kula kan sing wani. Kudune cah limo baru teko nang omah. Nek siji gak ning wani. Tak wonten kok siji ora ene sing wani belas bocahku dhewe kan sing wani teko nang omahku. Saking galake mungkin aku nggih. Iki turu juga nggih mubah arep turu ya los, ora turu ya los. Tapi walaupun turu enggak turu sewengi, subuhan aja sampai ditinggal. Iku mubah. Dadi aja dibahas ke mubah. Iku termasuk mungkin dibahas panjang waktu telas dengan pasti lepas gitu nggih. Haram, bahas haram niki endi sing ninggalke entuk ganjaran, endi sing nglakoni entuk dosa gedhe. Jenengan diajak teling rencang, bermaksiat. Mbotenlah dosane apa jenengan kalau itu sampai diajak maksiat, ayo langsung cetak dosa. Nah niku masalah apa haram. Berarti nek ninggalke sampai ganjaran. Kon mangan batang, kon mangan iwak-iwak sing najis iku haram hukumnya. Kadang keong nggih, kadang bekecot niku digemah. Kon mang iku haram, ampun. Kan sing tak subhan, tapi kan mendekati haram. Tinggal insyaallah itu ganjaran. Maksiat, ayo Mas, tak bonceng Mas. Enggak lade dilarang Mas ini dosa kan Gusti Allah. Insyaallah jenengan entuk ganjaran masjidan. Tapi ayo Mas, ayo. Nah ini langsung entuk dosa. Niki remane nggih. Terus makruh niki kilat mawon nggih nggih. Makruh niku napa? Wal mustahabu tarkuhu. Faman tarakahu yanalu sawaban wa man fa'alahu la yanalu iqaban. Makruh niku nek dhewe nglakoni niku apa jenenge ora entuk dosa, nek ninggalke malah entuk ganjaran. Contohnya sampean nang omah arep maghriban kok arep endi sih? Eneng pete, eneng bewe. Aduh, ya Allah, arep nang salat jamaah niku kok tinggalke jenengan entuk ganjaran. Makanya jenengan kok entuk ganjaran terus anak maghriban disediani pete karo jengkol. Gak sedeng malah maghriban, niki itu ganjaran terus. Niki kesenangan nggih, niku gak entuk dosa, maem juga gak entuk dosa, tapi kurang baik nang masjid atau masjid ini kok berbau karet, berbau bewe petis niku kurang baik. Bahkan Rasulullah nek wae selawatan kok berbau niku mboten kersa hadir. Makanya yang jangan sangat mboten telas minyak nggih sing karet-karet niki kan petani karet mboten. Dan itu
siap tiwi cerane nggak mampu, terus ojo frustrasi lah, nek mampu gak banget gitu, kenapa? Mampu pun nggak masalah gitu, tapi kurang baik. Ini saking nggih dari Gusti Allah nggih, niku bab masalah makruh. Nah niku mau niku masalah pembahasan karena wektalipun telas. Kula niki pembahasan niki men adik-adik berilmu. Makanya ten Ibnu iku ora mung krungu tau putra-putra jenengan SMP, SMA, walaupun kuliah kok isih cilik, ojo kon gak ngaji, melu ilmu. Mengko nek ini kesalahan kula nggih suwun Pak Trisman kala suntik tak kon nyeneni kula. Nek nyeneni bocah-bocah do mlayu. Sing sing kula mawon, ning kula sing nyeneni nggih. Ibu-ibu kalian bocah nyeneng sampai ning kula mawon di SMS nggih. Niki kula nyuwun iki putra-putra nggih nggih, tak aku putra-putra kula kesih dalam belajar nggih. Undang kuwi tas iki rangku nggih. Di ibu-ibu harus sing meneng arep dandang ngguri kan iki dereng ngertos nggih karena tasik belajar. Niki awal nggih. Makanya gada putra ampun ragu-ragu masuk daripada niki pergaulan bebas. Bocah yang pergaulan bebas, lebih baik kita mendidik dari awal kecil daripada dari besar. Kaya nek dhewe iki meski pohon, nek saka cilik ku penak Bu. Bonsai nek wis gede gak mungkin iso dibentuk. Makane suwun nek kok ora iso Pak, jenengan ojo pernah melepaske Al-Fatihah tiap habis sholat untuk anaknya. Al-Fatihah kanggo anak kula ya Allah, paimin bil paimun, mugi-mugi dengan solehah Al-Fatihah. Terus nggih, di Al-Fatihah ini sholat terus setiap bersolat. Setidaknya hari ini kok ora iso dadi anak sing takwa, insyaallah ke depan jadi orang yang takwa. Ojo pernah lepas doa. Saniki pergaulan bebas Bu, terpudi-pudi sering ngeruk-ngeruk ini Bu. Hati-hati nggih Bu nggih. Makane anak-anak chattingan itu di menu SD niku pun niki pelaporan iki bocah-bocah ngaji nggih. Cak SD niku omongane saru-saru. Chattingane karo cacing cilik wis saru-saru, bahkan ono video-video sing ora genah. Makane kula suwun sing gadah putra sing cilik walaupun laki-laki perempuan tolong dibimbing dalam memakai genjer nggih, apa HP nggih. Diteliti. Nggo sandi-sandi niku nek iso diteliti, sampai pinter-pinter jenengan. Jangan sampai karena anak itu tabungan jenengan. Tatkala jenengan iku saleh kaya ngopo, takwa kaya ngopo, anak iku hancur, percuma sitangan. Nggih mboten. Mboten dadi apa yang kita banggakan. Sedangkan anak kita hancur seperti itu, enggak ada yang dibanggakan. Tapi nek walaupun dhewe iki bejat elek, nek anake dadi mulia, insyaallah jenengan terhormat. Percaya tapi itu kejadian. Makanya kalau suwun putra-putrane sing jenengan sing gadis dipaksa pemelu, diajak pemelu sesuk insyaallah terus ra ketemu nggih. Sampai kapan diajak gadis-gadis. Ayo ndok wis to, ngono seneng sama sing ganteng-ganteng. Sing lanang mbak-mbake ayu-ayu. Wis ora apa-apa dipameni iku dhisik. Tapi jenenge dikone ulama yang penting laku-laku niate nek dhisik ora apa-apa. Wis iku berubah hati. Dengan doa insyaallah niati niku mawon saking kula terlepas pamenten nek pengin mungkin krungu ceramah kula insyaallah bersyukur niku ten Indosiar nggih. Nek ora nek keprok kopi niku mawon nggih. Jadi kula saking terus jukung ibu nggih. Betul jukung kula niki jane pun sedeng kaji napa-napa. Nek bocah-bocah niki ning njaluk tolong bimbing. Nanti seperti kula semampu kula, nggih ana kekurangan putra jenengan nek bimbing kekurangan kula nggih nyuwun pangapunten nggih nggih. Jenenge sing kula niki sing bocah juga nggih. Anak kula niku 3 sing boten saged ngomong setunggal. Sakniki tesih ten Jawi. Niki mondok tak suwun mugi-mugi ana jenengan mondok sedanten. Niki bocah-bocah kula nggih enten niki. Anak jenengan kok pingin di pondok ini lanjut biaya pondok ini sekolah yang BU lanjut orang usah biaya-biayaan mangan orang usah bingung. Kemudian kula niku boten buka pondok tapi madiniyah. Tapi insyaallah berkah nggih waktune niku kata kali Pak Sutik sinten BU, makanya kula suwun kali Pak Sutik ten BU nggih support anak-anak BU supaya mengikuti kegiatan iki lan nggih. Enggak ada tidak sehat, jangan nyampe juga banyak duit, kemudian apa? Tidak sempat jangan nyampe. Nah, tapi kita alhamdulillah kita semua yang hari ini bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat yang berberkah ini, insya Allah nikmatnya sehat dan sempat itu Allah melimpahkan pada kita semua. Semoga pertemuan kita hari ini juga akan menambah nikmat pertemuan yang lain yang mungkin hari ini diberikan. Nanti akan Allah limpahkan kepada kita semua.
Allahumma amin. Salam salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya sangat kita nantikan syafaatnya hingga nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu, Ustaz dan semua, ini mohon maaf kalau mungkin dalam penyampaian nanti banyak hal yang kurang berkenan, Bu. Sampai bahasa Indonesia aja lah. Bahasa Jawa saya Sultan bahasa Indonesia yang bagus ya. Saya bukan ahli bahasa, jadi bahasa saya kadang mengalor, kadang itu. Selain dengan pokoknya hati nikmati aja. Kalau bagus ya diambil, nggak bagus ya tinggalin. Jadi mohon maaf karena saya insya Allah hadir di sini bukan karena saya banyak pengetahuan, bukan pengetahuan, tapi saya nawaitunya menghormati, ya menghormati undangan dari Kang Diri beberapa bulan yang lalu. Ya, karena beliau sahabat saya, ya sahabat saya. Udah lama sudah bisa kenal beliau, cuman karena saking kami silaturahminya Pak, tapi lupa nama. Saking silaturahmi ya, sampai lupa namanya. Tapi alhamdulillah hari ini kami berdua khususnya dipertemukan Allah. Semoga pertemuan juga akan menyambung silaturahmi kita semua, membawa keberkahan kepada semua. Amin ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau nanti dalam penyampaian banyak yang kurang berkenan ya. Sekali lagi karena memang keterbatasan saya, keterbatasan pengetahuan saya, dan saya bukan bermaksud mengajari Israel Jawa mulai sedoro. Saya cuman ya berbagi aja lah. Berbagi itu enak loh. Duwe yang dibagi, yang duwe ya orang. Artinya saya ingat, saya sampaikan, kalau saya lupa ya namanya lupa. Jadi saya sampaikan dari awal, nawaitunya adalah berbagi, ya. Berbagi pengetahuan yang insya Allah yang saya tahu, saya bisa, insya Allah saya sampaikan. Kemudian Ibu, sebelum menyampaikan lebih banyak hal, ya, saya perkenalkan dulu aja ya. Nama saya Sutrisman. Sutrisman itu ada dua nama. Sutrisnya itu suku Jawa, emannya itu pasti Lampung. Entah yang mana yang benar, Jawa atau Lampung. Monggo lah, demong Sunda yang benar, demong Jawa yang benar, demong Lampung benar. Demong apa lah, yang penting sing apik. Kemudian tempat tinggal saya di Sinar Putih ya. Saya yakin sih banyak sekali orang yang telah membantu saya di sana ya. Ini adalah Serikaton ya. Serikaton, insyaallah banyak ibu-ibu yang sering ke rumah saya sebenarnya. Ya. Cuman karena belum tahu aja kan. Jadi di Sinar Putih, kalau bapak ibu kenal dengan Bapak Bintang, insyaallah saya yang titipin ya itu. Ini bukan promosi Bapak Ibu ya, yang dikenal sekalian kan. Saya yang diberikan amanah untuk mengelola ini. Alhamdulillah waktu ada yang sudah berlangganan di sana, saya terima kasih. Semoga berkat manfaat. Lalu selanjutnya ini materi ini sebenarnya khususnya saya khususkan ya, khususnya untuk adik-adik IPNU dan IPNU ya. Kemudian harapannya nanti ini juga dari adik-adik IPNU semakin matang. Yang kedua, Bapak Ibu yang belum kenal dengan IPNU itu apa, IPPNU itu apa, ya semoga nanti jadi kenal dan berkenan untuk mengarahkan anak Bapak Ibu semua untuk bergabung di IPNU dan IPPNU. Apa sih IPNU itu? Nah,
Ini saya umum aja, IPNU itu suatu wadah atau tempat generasi muda Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama untuk berkumpul, bersilaturahmi untuk mencapai tujuan yang sama. Nahdlatul Ulama itu seperti apa? Gampang Bapak dan Ibu ya. Saya sudah sampaikan, tapi kalau belum ada, masih ada yang belum tahu ya saya simpel aja lah. Pokoknya seneng yasinan, seneng tahlil yo, seneng jarang makan yo NU lah. Kira-kira gambarannya ya. Karena yang seneng tahlil, seneng yasin itu saya yakin dia adalah warga Nahdlatul, warga NU ya. Nah, ini simpel kepada Ibu ya. Kemudian kepada Ibu semua, ada di semua. Siapa saja yang ada di IPNU atau IPPNU. Nah ini, jadi jangan lagi salah kaprah lagi. Umur 20 tahun ikut diklat Banser. Ya. Umur 20 tahun ikut PKD Ansor. Ya. Nanti kalau IPNU-nya sudah aktif, harapan saya ini sudah nggak lagi ada usia IPNU ataupun IPPNU ini ikut diklat atau PKD yang diadakan oleh GP Ansor atau Fatayat. Apa tujuannya? Supaya organisasi NU ini betul-betul maksimal. Jangan kadang bajunya hijau Ansor ya, kadang juga pakai baju IPNU, selit-selit bajunya NU yang dipakai. Pakai umur 25 tahun makainya batik NU, kan keren lah ya. Jadi kita sudah masuk di dalam struktur organisasi, kita belajar untuk mentaati ya, apa yang menjadi aturan di dalam sebuah organisasi. Karena ini IPNU itu adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Pak, kalau enggak sekolah gimana Pak? Boleh nggak kamu kira-kira? Boleh. Jangan mentang-mentang ada pelajar ya, terus yang nggak sekolah nggak boleh ikut. Nah, justru kita hadir ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke dusun-dusun sampai dengan ke RT. Itu tujuannya salah satu adalah merekrut lagi, mengenalkan. Kalau ada rekan-rekan kita yang seusia IPNU dan IPPNU, dia nggak sekolah atau sekolahnya di sekolah negeri yang di sana tidak ada ikatan pelajar Nahdlatul Ulamanya, tidak ada ikatan pelajar putri Nahdlatul Ulamanya, mereka masih bisa bergabung untuk di yang ada di kampungnya masing-masing ya. Itu namanya ranting ya kan, bisa di rantingnya, dibentuk rantingnya. Jadi jangan bentuk komisariatannya aja, hanya di sekolah-sekolah aja. Kalau yang bentuk yang di sekolah-sekolah aja, akhirnya apa? Kader-kader pemuda NU yang ada di lingkungan kita dan tidak sekolah ataupun sekolah di lingkungan umum ini nggak laku, kan saya ya. Jadi kita besarkan, ini cara membesarkan begitu. Jadi jangan terlalu membuat gap antara aku sekolah anak mare, kok aku mondok, kayak orang mondok. Terus kalau nggak mondok nggak boleh ikut, kata siapa? Boleh. Justru ini tempatnya ya. Jangan dibuatkan sebuah kelompok yang boleh ikut di organisasi Nahdlatul Ulama itu hanya kader-kader yang ikut di pondok pesantren atau yang di sekolah-sekolah yang di bawah Nahdlatul Ulama. Enggak.
Mau mondok mau enggak boleh gabung. Ya, mau bisa ngaji mau enggak boleh. Tidak ada yang larang. Justru yang tadinya nggak bisa ngaji, yang tadinya nggak senang sholawatan, tadinya nggak bisa sholawatan, harapannya bisa jadi bisa. Jadi kita jangan menyatakan, wah kalau ngaji mau minum dulu. Jangan. Kalau bisa kita merekrut rekan-rekan kita yang nggak pernah masjid, nggak pernah beragamaan, mungkin kerjanya mohon maaf, ada yang mungkin minum dan sebagainya, narkoba dan sebagainya, itu yang kita ajak. Jangan takut organisasi terkontaminasi, jangan takut. Kita kerjain, jangan nakal, gak usah dulu lah, nggak merusak dengan organisasi. Oh tidak. Ini tugas kita untuk mengajak mereka untuk lebih baik. Jangan kita jauhi mereka. Kalau kita jauhi, semakin tambah nanti. Ya, tapi ingat, kalau kita mengajak, jangan sampai kita terajak atau terbawa arus. Nah, ini yang sering lawan kita. Ngajak orang nakal untuk gabung di kita, nama kita bawa nakal. Jangan. Ya, kita kuat. Mereka yang sebut saya, mereka yang sebut kami. Itu caranya, ya. Jadi sekali lagi, buka seluas-luasnya, jangan disekat-sekat. Kalau ada yang nggak baik, diambil hikmahnya. Ya, jangan dijudge. Oh, itu agak benar, belum tentu. Allah menunjukkan agak benar itu di depan kita. Allah juga menguji kita. Apa penilaian kita dengan orang itu? Baik atau kita menjudge atau menjauhinya dan sebagainya, ya. Jadi kita belajar untuk mengambil hikmah dari segala sesuatu yang terjadi di hadapan kita, baik sesuatu yang kurang baik ataupun sesuatu yang tidak baik, ya. Nah ini harapannya nanti adik-adik semua berkenan untuk lebih giat lagi terus mengenalkan apa itu IPNU, apa itu IPBN, NU. Jangan kita marah ketika orang tua masyarakat tidak mengenal IPNU, apalah wong tua orang ngerti IPNU, omongnya sesepuh itu orang ngerti IPNU. Jangan begitu, jangan marah. Kalau orang nggak kenal, kita kenalkan, itu kewajiban kita, ya. Jangan ketika orang nggak kenal Anda, nggak kenal sama kita marah. Betul nggak kira-kira? Oh, kurang ajar orang-orang. Betul nggak? Benar dong. Kita yang mengenalkan. Jadi jangan marah dulu. Ini jadi kita harus bagaimana supaya itu ini semakin kuat, semakin dikenal. Berarti harus banyak kegiatan. Apa kegiatannya? Ini kegiatan itu melibatkan masyarakat, ya. Apakah ini kegiatannya? Kalau bisa jangan cuma dalam bentuk kultur, dalam bentuk budaya, tapi ada hal-hal lain. Nanti kalau anak Tuhan, harapan saya bisa eksis, ini. Ya. Bangun Rejo, ini bukan pamer, karena ya terserah kemudian boleh, tapi untuk motivasi, ya. Bangun Rejo sampai hari sudah yang berapa? 10, 11 ya. Kemarin sudah yang ke-11 masalah, ya. Itu PAC Bangun Rejo itu memberi santunan setiap bulan untuk 50 orang, ya. Apa itu? Beras, nggak banyak, cuma 5 kilo. 5 kilo satu orang sebanyak 50 orang, itu dilakukan tiap bulan, ya. Kita bantu juga. Jadi jangan mentang-mentang kita orang muda meminta aja misalnya, enggak begitu. Ya kalau kita besok umur kita panjang, kalau enggak, ya jangan buat film sih datang angel-angel teman. Besok yang begini ngewangi, jangan. Semasa kita sempat,
semasa kita masih ada rezeki. Dan kalau banyak-banyak, ya bisanya 1.000 ya 1.000, bisanya 2.000 ya 2.000, bisanya banyak, alhamdulillah. Dikumpulkan, dibagi semampunya. Mampunya 5 orang, sebulan dari 5 orang, istiqomah. Ya, insya Allah berkah. Ya, ini contoh bangun seperti itu. Ya, ini bentuk cara kita mengenalkan apa sih Ibnu itu, apa sih IPP itu. Jadi jangan cuma senangnya kumpul di rumah A, metis, ya. Ini contohnya kumpul metis jalan-jalan. Undang-undang aja orang berpamer rambut tuh, pamer bakar iwak, pamer kok lagi, rantau ini mana? Ya, jadi gak apa-apa. Itu sarana untuk kita keakraban, tapi di setiap pertemuan yang sederhana itu gagas. Kita mau ngapain ya yang manfaat masyarakat? Kita berpikir untuk masyarakat dan untuk masuk terus begitu. Jangan berpikir nanti saya diikuti dapat apa ya? Mau jadi apa ya saya di Ibnu? Mau jadi dapat apa saya di IPP? Itu usah pikir itu. Oh saya mau jadi ketua, nggak usah dipikirin. Oh besok saya mau jadi, nggak usah dipikirin. Tapi yang harus kita pikirkan hari ini apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Itu yang terpenting. Karena apa? Itu menjadi kewajiban kita. Soal dapat apa tuh harus, tapi bukan wilayah kita, tapi wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak itu buah yang didapatkan dari kewajiban yang kita kerjakan. Ini anak-anak itu belajar sejak dini, jangan nanti. Kalau kamu sekolah nggak mudeng matematika, nggak mudeng kimia, nggak mudeng ekonomi, kabeh masih mudeng. Tapi insya Allah ketika adik nanti berhikmat dengan NU ini serius ya, berhikmat dengan NU ini semangatnya luar biasa. Itu berhikmat aja. Niat nawaitunya berhikmat kepada Nahdlatul Ulama, mengharap-harapkan berkah doanya Mbak Hasyim Asy'ari, semoga itu Allah kabulkan. Saiki kok adik semua belajarnya nggak nyambung, bahasa kasarnya goblok lah. Ya nggak apa-apa, goblok ya alhamdulillah kan senang lah. Kalau tahu goblok lah, senangnya lupa para senang. Itu dengan kita banyak membantu orang lain, banyak berbuat baik, insya Allah suatu ketika kita butuh pengetahuan yang memang hari itu kita perlukan, insya Allah kasih, usaha Allah kasih. Walaupun waktu sekolah kita nggak mudah, nggak menjawab apa, tapi nanti pada saat jenengan butuh, karena kalian selalu berpikir ke orang banyak, membantu orang lain, membantu hamba-hamba Allah yang lain, yakin seketika itu juga Allah kasih. Jadi nggak usah minder. Jadi mau goblok nggak usah minder, jadi mau merandu nggak usah minder. Tapi yakin suatu saat semua itu apa yang menjadi kebutuhan kita Allah bantu, Allah kasih. Tapi dengan catatan kita juga harus banyak membantu orang lain, apapun kondisi kita hari ini. Nah, ini anak-anak Ibnu nih, ya, Ibnu dan BPN, BNU. Dan lagi ikut Ibnu jangan cuma pengen jadi apa? Dapat pekerjaan ya, aku tak aktif nang Ibnu ben nang seniorku neng bagi-bagi kerjaan aku dibayi. Wah, kecil itu mah, ya, kecil itu, sangat kecil sana itu. Oh, udah ngabdi ya. Saya kegiatan begini, nanti bapak ibunya butuh, ewan iyo, enak kegiatan maulid, harus bersiap bu, iya pak. Ya,
Jangan nanti bapak ibunya apa? NU butuh tenaga, males. Ibu muslimahnya butuh tenaga, males, hilang, ya bubar. Biar lebih berkah, ya. Jadi kita berhikmat dengan NU berarti kita harus takut, harus hormat, harus taat dengan para sepuh NU. Ikutin komandonya kemana, arahnya kemana. Jangan kata orang tua kita, etan ya orang tua mana? Buat. Ya. Jadi insya Allah kalau kita tuh hormat, ya, takdir dengan orang tua kita, taat dengan orang tua kita. Nggak usah ngomong, nggak usah jaluk, wong tua serti kebutuhannya. Ya, apa yang kalian butuhkan itu orang tua udah tahu. Nah, teman kita harus hormat dulu, harus taat dulu. Tapi kalau udah hormat aja enggak, taat aja enggak, kalau dari kabar ada betul orang tua yang minta juga kan, ya. Ya awet, tapi toko banget, kan? Lain ya. Nah, bisa ya? Bisa kira-kira nih? Ini saya bahasnya apa yang dilakukan oleh Ibnu dan Ibnu ya. Jadi kalau kita bahas kupas tuntas, nggak cuma 2 minggu masalahnya, jadi tahap lah. Tapi saya ambil inti-intinya aja. Jadi kita harus hormat orang tua, terus dengan semua badan otonom NU, ada Fatayat, ada Ansor, ya, ada Muslimat, ya, ada lagi Esbumi, dan masih banyak pakar rusa, itu kan buat otonom semua ya. Ini semua harus bersinergi, jangan bisa-bisa. Kau diundang sama Kanusa, bukan Nusa Muslimat, orang ya, harus ikut juga. Kegiatan siapapun kegiatan apa yang kegiatan selama itu menjadi satu di dalam keluarga besar Nahdlatul Ulama harus kita support. Pak, bagaimana Pak kalau yang undang kami di luar boleh nggak Pak? Ya boleh. Indonesia itu kan luar biasa ya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi bersama. Nggak boleh kita pisah-pisah. Itu Ibnu dan Ibnu pun harus bisa menegakkan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nggak boleh memisah-misahkan. Kita boleh berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, ini Ibnu. Kemudian ada itu semua, kita juga nggak usah kita hormat juga. Misalkan begini, kira si Mongkon ketua PJ Melayu, sprint naninya. Kira si Mongkon ketua PAC ini, ketua PAC ono kae gabung nang. Ketua PAC memang tadi. Insya Allah kurang bener ya. Nggak bener lah ya. Nggak bener. Karena tuh ini harus memahami. Siapapun pemimpin kita sudah wajib kita taat. Ya. Hormat, patuh, nggak boleh. Mentang-mentang nggak senang, harus maaf. Jangan juga. Ya. Apa tak itu? Nanti kalau memang sudah nggak suka pasal perdata aja ganti, simple. Tapi jangan pula ini, Mas, tolong si Mas jangan masuk undangan, males. Buat. Ada nggak di anak tua kayak ini? Banyak ya. Tapi lebih banyak Bang Mencoy kayak gitu kayaknya. Bang itu parah lagi Bang Mencoy. Ini ya
Jadi kerja itu bukan karena pimpinan, perhatiin ya. Kita melakukan sesuatu itu bukan karena pimpinan. Ingat. Jadi apa? Suka atau tidak suka, kalau lembaga pimpinan kita kerjakan. Tapi apa? Rasa bangga kita terhadap organisasi. Ya, aku bangga waktu itu. Mau dibenci sama ketua kan, mau dibenci sama kawan kan, masa bodo amat. Yang penting saya berbuat untuk organisasi sudah. Jadi jangan apa ngerjain apa-apa disengiti kancane atau nggak dipuji temennya, capek-capek juga paling cewek males temen hati mentah banyak. Saya itu datang, kawan saya datang ke rumah bercerita tentang lembaga, Pak sekarang gini, apa jawab saya? Simpel aja, lanjutkan, saya bilang. Oke, lanjutkan. Tapi nanti kalau kalian besok mendapatkan hasil yang terburuk, jangan salahkan pimpinan. Ketika lembaga itu hancur, jangan salahkan pimpinan. Tapi hancurnya sebuah lembaga itu sangat besar sumbangsih anggotanya juga. Ya. Jangan pimpinannya. Ini jangan dipikir, oh piye wong ketua ada ngomong apa mana gua. Lo nggak anggotanya, lo remotnya berat banget, ya remot nggak ada toh, ya kan? Jadi kalau ada hal kurang bagus, kalau kira-kira nggak berani untuk menyampaikan sumbang sarannya, masukannya, jadi doakan aja, ya Allah, semoga ketua kami ya Allah penunjuk kejujuran ya Allah, buat kekayaan hidayah ya Allah, keluarga beliau sadar kayak jadi kurang aktif. Ya kasih kita doa yang terbaik aja lah. Kenapa? Seuzon kita itu doa, ya kan? Kalau 75% atau 50 plus 1 aja dok pikirannya buruk seperti ketua, yakin remuk organisasinya. Karena berlaku insya Allah ya, voting 50 plus 1 itu berlaku juga itu bagi Allah kayaknya. Ya, karena semakin banyak yang mendoakan berpikir buruk, berarti mendoakan buruk. Ya ini setingkat dulu organisasi ya. Jadi itu, yuk mari kita kedepankan juga husnuzon kita. Mungkin dia capek, mungkin bla 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 ya, sehingga kita enjoy. Karena ada 4 untuk sukses di berbagai hal itu. Ini mohon maaf ya. Ini sekedar berbagi ya. Nah kira-kira salah ya tentu dulu. Yang pertama itu harus berpikir positif dengan diri sendiri. Saya yakin bisa. Kalau kita yakin bisa, 1 detik mau dicabut nyawa kita, bisa jadi kita bisa. Tapi saat kita bilang nggak bisa, sampai kita masuk liang lahat, maka kita tidak akan pernah bisa. Nah itu bedanya dengan kalimat yakin saya bisa. Insya Allah 1 detik kita mau masuk mau dicabut oleh Allah nyawa kita bisa. Ada kemungkinan bisa. Tapi kalau sekali kita berpikir kita nggak bisa, sampai kita masuk liang lahat, maka kita tidak akan pernah bisa. Yang kedua, berpikir positif terhadap orang lain. Sejahat-jahatnya orang itu dengan kita, oh ya orang sayang orang
Jadi kita nggak ada rasa benci lagi. Artinya apa? Tetap ada komunikasi yang bagus dengan siapapun. Nggak ada dendam, nggak ada ini. Yang ketiga apa? Berpikir positif terhadap lingkungan. Nggak usah dodolan Jakarta. Aku yakin aku tinggal karo mama, karo bapak, nama aku sudah sukses. Kenapa? Kita akan berikhtiar potensi apa yang bisa saya kembangkan di kampung saya. Angon bebek lah, ternak bebek, atau ternak ayam, atau ternak mentok, ternak cacing, ternak jangkrik, apa kan bisa. Karena kita yakin bisa. Kita yakin di lingkungan kita banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Bisa. Kita berhusnuzon dengan organisasi kita. Kita yakin dengan kita ikut berorganisasi di bawah Nahdlatul Ulama ini kita akan luar biasa nanti. Ya, insya Allah juga ya berhasil. Karena kita sudah mendahulukan yang positifnya. Kenapa? Kok bisa berhasil? Kalau kita sudah mendepankan positif, maka tidak ada istilah mutu. Nggak ada istilah putus tetap semangat. Mau dipuji mau dihina ada urusan, yang penting yang berbeda daripada membuat. Yang keempat, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah kuat bukan emangnya seperti ini ya. Ojo ngomong kowe Gusti Allah sing gadil iki. Mosok aku sing kerja awan bengi malah ngene kowe. Kae lho tukang jebuk dadi wong sugih. Wis ora pas. Ya Pak. Iki lho aku wis sinau belajar awan bengi buka buku yo ora pinter-pinter. Kae ora tau belajar pinter. Iya Pak. Pernah enggak itu? Pernah enggak? Itu marah-marah. Kalau kerja itu membuat orang kaya, nggak ada orang miskin. Ya Pak. Kalau pinter itu penyebabnya, belajar itu menyebabkan orang pinter, nggak ada orang miskin. Kalau sudah begitu, tugas kita itu ikhtiar, sudah. Maka tugas kita itu ada 4, kalau saya 4. Nah, niatkan, kita punya niat, berikhtiar, berusaha, doa, tarahin tawakal, serahkan diri kepada Allah. Belajar, bunga ya Allah, aku jaluk ilmu sing berkah, sing manfaat, mengibadah. Terus diwai orang aku bisa Allah, diwai syukur yang penting kita sudah selesai. Niat sudah, ya. Ikhtiar kita sudah, ya. Doa kita sudah, pasrah, udah selesai. Itu tugas kita. Ojo nesu. Wis pakai senam aku goblok. Nesu nang kamu akan gawe kata. Ya. Jadi anakku semua, yuk mari bareng-bareng kita belajar melalui Ibnu dan IPPN ini untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Kita cari berkah doa Mbah Hasyim Asy'ari. Semoga dengan kita ikut Mbah Hasyim Asy'ari, besok saat kita menghadap Allah, ya orang digendong nang bayai yo, dia nyekel istilah dewa ya. Nyali tipu kan cukup nang bayai yo orang satu. Betul lah, manut ya, manut para kiai. Jangan apa ojo mengaku diri ya. Terus satu komando belajar ya. Jadi anak semua, ibu akan besar juga kalau kita mau belajar dari apa tumbuhan ya. Kira-kira buah yang matang itu bakal
menjadi buah yang bagus itu butuh akar nggak? Butuh akar ya. Akar dipendem nanggung soal lemah orang ketok ya nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Apa protes dia? Gua nggak protes. Akar juga yang menyerap apa? Air ya. Apa unsur hara dari tanah itu yang bawa akar. Kalau akarnya protes, dia berhenti, yakin buahnya nggak jadi. Nggak jadi buah. Terus daun bisa tumbuh hijau dan sebagainya. Cukup nggak sinar matahari? Enggak juga. Butuh air, butuh unsur hara yang dari tanah dibawa oleh akar, ya kan? Melalui kambium yang ke atas. Daun-daun digunakan untuk menyerap sinar matahari untuk proses pembuatan apa namanya? Buah itu ya. Kemudian jadi buah. Ya. Jadi semua itu untuk menghasilkan buah yang baik, artinya kita ini berorganisasi ini harus belajar bersinergi dari semua bagian yang ada. Ketua itu ngomong, sekretaris itu ngomong, ya, bendahara kodong, bagian-bagian bidang-bidang harus ngapain, wakil ngapain. Kalau seandainya sebuah organisasi itu bisa berjalan dengan baik, wakil satu misalkan bagian dakwah, ketua sebagai bagian dakwah, ketua itu cuma bagian apa? Cuma bagian yes no aja, boten itu ketua. Jadi jangan bangga jadi ketua. Nah, ketua sudah banyak mikir, pertanyaan nggak melaku organisasi itu. Berarti wakil satu, wakil dua, wakil tiga, empat tidak sudah melaku. Ya, bagian untuk diklat apa yang bagian dikasih BP-nya nggak jalan, ketua sih mikir. Nah ini jadi apa yang menjadi tanggung jawab kita, yuk kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Maka insya Allah nanti buahnya luar biasa. Metode buah-buahan lagi, ya. Manis, ya. Kemudian semua. Jangan juga kita minder. Biasanya ini biasa loh ya. Kalau 100 orang tinggal satu itu biasa. Tanya Mas Rizky. Ratingannya Mas Rizky ini saya didik sekitar 100 orang tahun 2011 sampai hari ini yang masih aktif tinggal satu ini 100 tinggal satu ini lah, nggak banyak. Dari mana kita belajarnya? Coba berarti kelapa itu. Kalau kita butuh kelapa, tanam kelapa, tubuh kelapa kan? Nggak ya? Nandur kelapa, tukulnya apa belalang? Ya, nah, terus batang, ya, ada eneng apa ya? Darah betul manggar, neng kembang. Apa kembangnya di semua? Rontok. Sisa berapa? Tadi cengkir. Apa tadi cengkir tinggal kabeh? Mana dong? Bangga enak sih di ibu. Wes tersesi meneh. Wes dadi gegan. Apa ya dadi tua kabeh? Ya bangga enak sih. Eneng cetek menek go. Tadi gegan dan ambil. Ya. Lu kerja apa nanti aku udah cek menek. Go. Nangan dia pengen gegan, menek go gegan. Tua enggak apa. Ya kan, udah itu tuang kelapanya kita harus naik ke atas, nurunin kelapa sampai bawah apa? Lumbat. Baru lumbat ngomong belah patoe
Pernah ada yang ngopo nyukil, rambut nyukil ngopo marut, rambut apa nih? Peras, baru ke santan, baru nyayur. Kan panjang prosesnya. Ya ini organisasi. Jadi jangan kecil hati kalau dari sekian banyak orang tahu-tahu tinggal satu, tinggal dua, bahkan kadang-kadang zong nggak ada. Tidak sedikit buah kelapa yang nggak ada buahnya. Habis itu banyak. Satu mangga tuh nggak jadi semuanya banyak. Jadi jangan usah kecil hati. Jadi ini untuk motivasi kita dalam proses organisasi itu harus ulet sabar, harus istiqomah, harus kuat. Kalau kita kuat ya sanggup. Terus kita pun harus menerima. Satu orang yang bisa kita didik, satu itu yang kita didik karena santannya. 100 orang itu sama dengan satu drum santan tapi cair. Duit satu drum santan tapi cair. Apa enak duit segelas blender. Segelas dan kemudian nanti kira-kira. Dan kedua bisa dulu. Satu beberapa sini bening. Nah, kan sedikit tapi berbobot. Tapi perlu kita perhatikan juga dari masing-masing batang kelapa tadi punya tugas, punya kegunaan. Oh, batang kelapanya bisa untuk papan, bisa untuk balok ya. Oh, belarangnya gopo bisa untuk sapu, bisa untuk kain bakar. Nah, kan itu juga. Batok seperti bisa untuk kain bakar, bisa untuk sapu. Batoknya untuk apa? Untuk arang, ya, membakar iwak. Enak kan? Ampas santan untuk makan endong iso. Jadi semua tuh ada gunanya. Jangan dipikir teman-teman kalian yang mungkin terputus tidak lanjut lagi terus nggak ada manfaatnya. Yakin juga banyak manfaat, tapi kita tidak pernah mau belajar apa manfaat mereka. Kita tidak pernah mau tahu apa kemampuan mereka sehingga betul menantang. Semua apapun yang terjadi dalam proses berjalan organisasi harus kita ambil hikmahnya. Yakin ada dari semua tidak satu pun yang Allah perlihatkan di muka bumi ini yang tidak ada hikmah ataupun Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qaribina wa rasulina Muhammad sayyidil awwalina wa akhirina wa rasulina wa barakatuna wa ala kulli sadatin amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa tashhadiri amin. Hamdan yufini Allah wa yukafi nazidan ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali karim wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء والأموات ارفع عنهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم برزق الطيبات وادخلهم الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa min jami'il ahwali wal afat wa taqaddama bi jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'inda al-a'mal wal-darajat wa tuballighuna biha asyrafal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadil anwar wa sirril asrar wa diriyil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wal muhammedil muhtar wa alihil adhar wa sahbil akhyar adad jamil qari.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nashril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqima sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidzana wa lana wa la dhurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal khair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatna minan nari wal afa'il hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.